Oke, kita akan bahas satu babak penting dalam sejarah Suriname yang sering banget terlewatkan. Bukan tentang perbudakannya, tapi justru apa yang terjadi setelah perbudakan itu resmi berakhir. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Kan kita sering mikir, kalau perbudakan dihapus, ya udah selesai masalahnya. Semua orang bebas, semua orang merdeka. Tapi ternyata khususnya buat Suriname, itu baru awal dari sebuah babak baru yang super rumit. Kenyataannya, di lapangan, sistem kolonial itu nggak hancur gitu aja. Nggak, sistem itu cuma beradaptasi. Dia ganti baju, ganti bentuk, buat cari cara-cara baru supaya bisa tetap berkuasa. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di paruh kedua abad ke-19, tepat setelah perbudakan itu dihapuskan? Jadi gini, rantai besinya emang udah dilepas, tapi diganti sama rantai yang nggak kelihatan, rantai ekonomi. Secara hukum, di atas kertas mereka bebas, tapi nyatanya mereka tetap terperangkap, dipaksa kerja di perkebunan yang sama dengan upah yang sangat rendah. Nah, sistem kerja paksa model baru ini pun akhirnya goyah juga. Perkebunan-perkebunan jadi kelabakan, kekurangan tenaga kerja besar-besaran. Akhirnya, pemerintah kolonial harus putar otak cari solusi. Dan solusinya, mereka datangkan dari belahan dunia lain. Jawabannya, pekerja kontrak. Jadi ini adalah orang-orang yang diikat oleh sebuah kontrak kerja, biasanya untuk beberapa tahun, buat kerja di negeri asing. Sebagai gantinya, biaya perjalanan mereka ditanggung. Tapi ya itu, upahnya rendah banget. Bayangin deh, ribuan orang dari Asia Selatan, dari Asia Timur, menempuh perjalanan yang jauh banget, menyeberangi lautan dengan satu harapan, hidup yang lebih baik. Tapi sayangnya, kenyataan yang mereka hadapi seringkali jauh dari harapan. Kondisi kerja di perkebunan itu luar biasa berat. Nah, tanpa disadari, kebijakan mendatangkan pekerja dari berbagai negara ini justru melahirkan sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang bakal mengubah wajah Suriname untuk selamanya. Dan inilah hasilnya. Sebuah masyarakat yang kita sebut majemuk. Sangat beragam. Nggak ada satupun kelompok etnis yang jadi mayoritas mutlak. Ada keturunan mantan budak, ada para pekerja dari Asia, ada sedikit elit Eropa, semuanya hidup di satu tempat yang sama. Jadi, keberagaman ini tuh kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, ini jadi ciri khas uniknya Suriname. Tapi di sisi lain, karena semua ini lahir dari kebijakan kolonial, ini juga jadi bibit perpecahan dan tantangan politik di masa depan. Tapi, di tengah semua perubahan demografis yang masif ini, ada satu hal yang nggak berubah sama sekali. Cengkraman kekuasaan pemerintah kolonial. Itu tetap kuat. Strukturnya jelas banget. Di puncak piramida ada segelintir elit kolonial. Mereka pegang semua kunci, kekuasaan politik, peluang ekonomi, sampai akses ke pendidikan terbaik. Sementara mayoritas penduduk di bawahnya, ya kesempatannya sangat-sangat terbatas. Nah, karena masyarakatnya terpecah-pecah kayak gini, jadi susah banget buat melahirkan satu gerakan kemerdekaan yang solid dan bersatu. Beda sama di banyak koloni lain. Jadi, kalau kita lihat rentang waktu satu abad ini, transformasinya luar biasa. Dari sistem perbudakan, lalu beralih ke kerja paksa terselubung, sampai akhirnya terbentuk masyarakat majemuk yang unik. Semua ini terjadi di bawah kontrol ketat pemerintah kolonial dan jadi fondasi dari negara Suriname yang kita kenal sekarang. Tapi, namanya juga sejarah ya. Bahkan di dalam sistem yang paling terkontrol sekalipun, selalu ada benih-benih perubahan yang mulai tumbuh diam-diam. Pelan-pelan, akses pendidikan mulai sedikit terbuka. Dan ini penting banget. Karena dari sinilah lahir sekelompok kecil kaum terpelajar yang mulai berani bertanya. Mereka mulai mempertanyakan, sebenarnya posisi kita di mana sih? Apa masa depan kita? Mereka mulai bicara soal hak, soal perwakilan. Di saat yang sama, dunia di luar sana lagi bergejolak. Gelombang dekolonisasi menyapu Asia dan Afrika, dan gaungnya sampai juga ke Suriname. Pesannya jelas, sistem lama yang kolonial ini nggak akan bisa bertahan selamanya. Perubahan pasti akan datang. Disinilah letak ironinya. Justru dalam upayanya untuk terus berkuasa dan mengontrol, pemerintah kolonial secara nggak sengaja malah membangun fondasi bagi sebuah bangsa baru, bangsa yang multi etnis dan sangat unik. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang jujur aja masih relevan banget buat Suriname sampai detik ini. Bagaimana sebuah masyarakat yang lahir dari berbagai kelompok yang berbeda-beda dan terpisah ini bisa benar-benar bersatu padu menjadi satu bangsa?